무슨 좋은 일 있으신가 봐요. Cerita dimulai dengan tangisan seorang pria parubaya yang tidak diketahui sebabnya. Tak lama kita diperlihatkan dengan dua orang wanita yang sedang mengobrol di salah satu supermarket. Salah satunya kita sebut saja namanya seperti biasa, si Mawar. Saat mereka mengobrol, tiba-tiba terdengar suara benturan yang sangat keras. 손님, 괜찮으세요? Mawar pun menghampirinya. Terlihat seorang wanita yang nampaknya sedang frustasi. Tak lama setelah itu, Mawar pergi ke sebuah agen perjalanan dan di sana Mawar bertemu dengan kekasihnya dan mereka langsung bermantap-mantap ria. Sehabis bermantap-mantap, Mawar mengganti cincin yang dipakai oleh kekasihnya dengan cincin yang palsu. Saat dia tertidur, kita sebut kekasihnya sebagai kampret. Ya, habis bermantap-mantap pasti lemes lah, jadi tidak sadar apa yang dilakukan oleh Mawar. Ternyata si kampret ini sudah mempunyai istri. Tapi Mawar pun tidak masalah, dia hanya ingin bersenang-senang. Hari pun berganti, Mawar pun sudah terlihat di bandara. Mawar dan kampret ini sebenarnya sudah merencanakan untuk berlibur. Di sini Mawar sudah menunggu cukup lama, tapi si kampret tak kunjung datang juga. Mawar pun sudah beberapa kali mencoba untuk menghubunginya, tapi nomor kampret tidak bisa dihubungi. Di sisi lain ternyata si kampret ini sedang bersama sang istri. Kita sebut istrinya sebagai Bunga. Mereka mengendarai mobil menuju ke suatu tempat. Sang istri kemudian mengambil cincin yang dikenakan si kampret. Bunga tahu kalau cincin tersebut adalah cincin palsu dan langsung membuangnya. Kita tahu ternyata perempuan frustasi yang berada di minimarket tadi adalah si Bunga. Dia marah karena mengetahui perselingkuhan suaminya. Di sini Bunga tampak sangat marah dan tak terkendali. Dia mengikat kampret selayaknya anjing. Dan dia tanpa henti mengendarai mobilnya selama 5 jam lebih. Ini membuat si kampret khawatir. Kampret mencoba untuk menenangkan Bunga, tetapi Bunga tetap melakukan perjalanannya. Saat Mawar mengendarai bis, dia mencoba untuk menghubungi kampret kembali, tapi lagi-lagi tidak ada jawaban. Sampai akhirnya dia berhenti di sebuah halte bus dan tak tahu arah tujuan dia mau kemana. Akhirnya Mawar pun menuju ke pinggir sungai. Dia mencoba menghibur diri sendiri. Sementara si kampret sudah berada di suatu tempat dengan leher terikat seperti anjing. Di sini kampret dicerca beberapa pertanyaan oleh istrinya. Akhirnya kita tahu bahwa perselingkuhan mereka dilakukan sudah sejak 6 tahun yang lalu. Sang istri pun terlihat sangat murka. Mawar kembali menghubungi kampret dan ponsel itu tersambung, tetapi kampret tidak mengatakan apapun, hanya memberikan pesan singkat kepadanya untuk datang ke suatu tempat. Mawar pun langsung bergegas penuh birahi untuk menuju tempat tersebut. Bunga yang amarahnya meluap-luap memasukkan suaminya ke tempat pembakaran. Di sini dia berniat membakar suaminya hidup-hidup. 하지만 그 꽃으로 태어났다는 복순 씨? 다음 생에 태어나면요. 설마 너 복순아? Kampret pun memohon maaf kepada Bunga. Dia berjanji tidak akan mengulanginya. Bunga pun akhirnya luluh kepada kampret. Ini kayaknya perempuan juga birahi. Dan akhirnya mereka pun mantap-mantap. Saat bermain permen loli, otak kampret tidak bisa menunjukkan kejantanannya. Ini membuat Bunga memberikan obat perangsang dengan dosis yang berlebih. Dan akhirnya mereka bermantap-mantap. Dengan begitu hebatnya, tak lama Mawar pun sampai di tempat yang dituliskan di pesan singkatnya. Ditulis di pesan tersebut untuk membunyikan lonceng 3 kali pendek dan 3 kali panjang. Mawar pun bergegas masuk dan mengira si kampret memberikan dia kejutan yang romantis. Tetapi setelah Mawar masuk, kejutan yang menyedatilah yang ia dapatkan. Dia mendapati si kampret yang sedang digoyang oleh istrinya. Mawar pun sangat kecewa. Dia pun berlari dan menggoyangkan loncengnya tak beraturan.
Tak lama, Bunga pun datang dan langsung memukulnya hingga pingsan. Dia mengikat Mawar layaknya anjing seperti yang dia lakukan kepada suaminya. Kampret yang tahu hal itu mencoba melepaskan ikatan Mawar. Istrinya ternyata mengawasi si kampret. Saat Mawar tersadar, dia pun langsung menampar kampret. Dan akhirnya dia dikeroyok oleh dua wanita. Kampret pun kabur dan kampret terjatuh dan otongnya terputus terkena jebakan. Dengan berdarah-darah, kampret pun tetap berlari menghindari kejaran dua orang wanita yang sangat ganas itu. Tak lama, Bunga dan Mawar ini menemukan potongan otong dari si kampret. Nampaknya mereka berebut potongan tersebut dan terjadi perkelahian yang sangat heboh. Tak lama, kampret menemukan HP Bunga yang tertinggal di pinggir sungai. Di sini diketahui bahwa istrinya telah menjebak si Bunga. Sampai suatu saat kita diperlihatkan ruangan operasi. Di sini nampaknya keadaan sudah dan si otong si kampret coba untuk disambung kembali. Bunga pun akhirnya mengembalikan cincin perkawinan milik kampret pada Mawar. 흠집없이 돌려드리려고 그랬어요. Dan di sini kita tahu bahwa pria paruh baya yang menangis di awal film tadi adalah si kampret dan film pun berakhir.